kita adalah lembaga satu-satunya di Indonesia yang menjamin efek teman-teman atau MNC sekalian kalau menjadi investor di pasar modal Indonesia. Selain melindungi yang pasti jadi membuat teman-teman, apalagi calon investor itu masih yakin menempatkan dananya di pasar modal Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo MNCers, jumpa lagi bersama saya Banyu Adi Putra. Nah, selama ini kan MNCers tentunya sudah cukup familiar ya, cukup pengalaman merasakan bagaimana nyamannya berinvestasi di MNC Sekuritas lewat motion trade. Nah, kali ini saya mau bahas terkait bagaimana MNCers bisa berinvestasi dengan aman. Kalau tadi kan nyaman, sekarang aman ini kan juga nggak kalah penting dong. Nah, kita bicara aman kan tentunya nggak jauh-jauh dari regulator yang meregulasi kita sebagai sekuritas. Nah, biasanya MNCers kan taunya paling nggak jauh-jauh dari OJK sama Bursa Efek Indonesia. Nah, kali ini saya mau bahas terkait satu lagi, ada lembaga under SRO dan Bursa tentunya, yang memang spesialisasinya khusus untuk memastikan keamanan berinvestasi MNCers sekalian. Nah, lembaga seperti apa sih itu, namanya apa, dan siapa bintang tamunya? Kita langsung sambut saja ya bersama-sama. Kali ini saya bersama Pak Narotama Arianto. Selamat datang Pak Arianto di MNC Sekuritas. Halo Mas Banyu, apa kabar Mas Banyu? Baik. Thank you Mas, sudah diundang nih ya. Thank you banget loh. Thank you banget udah datang. Hai MNCers, happy to see you. Thank you Mas Banyu dan teman-teman semua. Kalau tadi disebutkan lembaga apa, ada istilah ya tak kenal maka ada saya. Nah, ini momen yang baik kita kenalan meskipun kita bisa sayang-sayangan. Siap. Siap. Nah, ini kan kebetulan Pak Narotama ini senior saya nih, gitu. Jadi saya izin Pak ya, kita casual aja. Ya, siap. Nah, Pak O, kita kan kenalnya dari lingkungan kampus ya. Nah, mungkin gue mau tahu dong, Pak O ini sebenarnya ceritanya gimana sih dari kampus, terus tiba-tiba masuk ke industri, terus sekarang spesifik di SIPF ini tuh gimana tuh ceritanya? Ya, thank you Mas Banyu. Berarti kita sama-sama Uni kan ya? Iya. Yes, kita FEUI, kebetulan dulu masuk itu akuntansi. Akuntansi FEUI. Alhamdulillah lulus tuh nggak langsung ke pasar modal sebetulnya. Biasalah anak akuntansi itu nyemplung ke atau akuntan. KP ya? KP atau akuntan, nyemplung lah, kejebak lah kalau bisa dibilang ya. Kejebak sekitar 2-3 tahun. Beberapa ngaudit perbankan. Kliennya perbankan. Oke. Nah, dari KP lanjut itu perbankan sebetulnya. Oh, sempat kebang dulu loh ya? Kebang. Belum ke pasar modal, jadi masih jauh nih ceritanya nih. Iya. Apalagi ke SPF, jauh banget. Jadi ya, dari kantor akuntan ke bank, alhamdulillah ke salah satu bank besar di Indonesia. Ambil MT juga. Habis itu, singkat cerita lah ya, ada kesempatan di Bursa Efek. Oke. Pindahlah ke Bursa Efek. Dunia apa lagi nih dari belajar akuntansi, perbankan ke pasar modal. Newbie banget nih. Cuman karena berkecimpung di pasar modal, masuk ke Bursa Efek, justru ilmunya ini lengkap nih kalau saya rasa nih. Dapat di sisi akuntansi di auditnya, industri perbankan dapat, terus di pasar modal khusus di Bursa Efek dapat. Jadi agak luas meskipun tidak detail. Nah, ini mungkin kelebihan sendiri lah ya, tahu perbankan gimana, tahu apa. Inilah yang membantu saya pada saat pindah ke SIPF berkomunikasi dengan teman-teman selain pasar modal. Kenapa? Karena mau nggak mau di SIPF itu tidak hanya pasar modal saja, hubungannya termasuk kepada teman-teman lainnya. Kenapa? Karena SIPF pun di Indonesia satu-satunya yang beda tipis dengan fungsi kita dan LPS. Teman-teman di bank pasti tahu lah ya LPS apa, lembaga penjamin simpanan. Jadi saat komunikasi dengan mereka, ya karena backgroundnya ada di bank, ya alhamdulillah lancar lah. Seperti itu Mas Banyu. Kurang lebih lah seperti itu. Oke. SIPF itu Securities Investor Protection Fund. Securities Investor. Enggak, ada Indonesia ya. Oh iya, ada Indonesia. Karena kalau SIPF dong, China juga SIPF. Oh gitu. Iya, China SIPF pun ada.
gitu. Makanya namanya Indonesia SIPF ini. Itu sesuai logo dia. Nah, tapi sebenarnya gue mau tarik ke belakang dulu ya. Kan tadi kan lo udah sempat berkecimpung lah di banks terus sama di bursa kan terakhir. Nah, terus waktu itu lo tahu nggak sih, maksudnya boleh diceritain nggak sih latar belakang kenapa akhirnya Indonesia SIPF ini tuh ada tuh di Indonesia? Oke, ceritanya sih kalau boleh bilang itu karena case lah ya, karena kasus lah ya. Ini juga berdasarkan pada saat masih di Bursa Efek kebetulan sempat di compliance, jadi tahu-tahu lah ya. Jadi pada saat di Bursa Efek kebetulan gue tuh di compliance area, ada kasus juga pada saat itu. Nah, saat itu belum ada SIPF tuh, belum ada. Jadi kita harus sebut nama lah ya, karena itu kasus yang cukup heboh, cukup besar di pasar modal Indonesia dan membuat bukan hanya perubahan, tapi revolusi bahkan kalau gue bilang revolusi infrastruktur, regulasi dan dan turunannya di pasar modal itu diubah semua. Salah satunya didirikannya Indonesia SIPF. Karena sebenarnya common loh ini lembaga seperti SPF ini di global nih. Tadi seperti yang gue bilang ada China SPF, ada US SIPC dan teman-teman lain di global ini. Salah satunya Indonesia saat itu belum punya pada saat terjadi kasus itu. Jadi semuanya karena case itu jadinya salah satunya dibentuk SIPF ini. Betul. Nah, tapi tadi kan lo sempat mention SIPF ini sama LPS ya. Itu sebenarnya secara fungsi itu sama atau ada perbedaan juga sebenarnya? Tadi kan gue bilang BETI ya. Nah, BETI benar. BETI lah ya. Sama fungsinya pelindungan di sisi nasabah. Kalau LPS nasabah perbankan, kalau kita di pemodal atau investor di pasar modal. Gue cerita sedikit kali ya. Boleh. SIPF itu apa? Terus mungkin teman-teman MSC juga belum banyak kenal ya. Karena kita baru tahun ini usia baru 11 tahun nih. Masih muda lah, Indonesia itu masih muda di pasar modal Indonesia itu. Gak usah jauh-jauh bokap gua aja yang udah jadi investor saham jadul ya, udah masih megang watak itu. Dulu nggak tahu tuh ada Indonesia SIPF. Wajar memang karena Indonesia SIPF masih 11 tahun di Indonesia. Kembali ke laptop, apa itu Indonesia SIPF? Siapa itu Indonesia SIPF? Kita adalah lembaga satu-satunya di Indonesia yang menjamin efek teman-teman atau MNC sekalian kalau menjadi investor di pasar modal Indonesia. Melalui apa? Kita ada namanya ini Mas Menu, dana penerimaan pemodal atau berdasarkan DPP. Ya, DPP itu apa? DPP itu bukan milik kita, bukan milik Indonesia SIPF, bukan milik OJK, bukan miliknya Bursa Efek, tapi miliknya industri. Amit-amit nih kalau ada kasus. Misalkan di sekuritas tertentu ada kasus, ada kehilangan saham, kehilangan efek, dana itu yang dipakai untuk menggantikan investor sekalian yang dirugikan. Berarti itu kurang lebih. Nah ini mumpung lagi jelasin SIPF ya, ini di layar ada. Wah, ini websitenya Indonesia SIPF ya? Betul. Ini baru muncul udah ada waspada penipuan aja nih. Ini ruang lingkup SIPF juga nih. Iya, betul. Jadi gini, ini kenapa kita pop up di awal, mungkin MNCS juga harus tahu ya, kalau misalkan, apalagi ini ya, kemarin kan sempat pandemi ya, pandemi itu semua leha-leha di rumah, bobo-bobo cantik, banyak waktu di depan gadget, itu sebetulnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang menawarkan investasi bodong. Salah satunya memang ada selamakan kita. Misalkan gue ceritain ya, misalkan ada let's say XYZ lah. XYZ sekuritas menjanjikan keuntungan tertentu dengan rate keuntungan tertentu pasti nih, misalkan nih sebulan pasti untung 2%. Kemudian dana Anda dijamin oleh Indonesia SIPF. Nah, hati-hati tuh. Nah, ini contoh nih ya, karena ngomongin MNC sekuritas, kita bisa cek di MNC sekuritas itu adalah anggota kita, anggotanya Indonesia SIPF, anggota DPP. Di sini bisa kelihatan ya? Oh bisa. Nah, ini contoh nih Mas Banyu ya, kita bisa teman-teman MNCS atau siapapun di luar sana ngecek nih anggota DPP, di search, ketik tuh MNC sekuritas, pasti muncul. Nah, yang muncul di sini, sekuritas di sini pasti izin OJK-nya aman.
Oke. Anggota bursanya aman. Yang ketiga, pasti dia anggota DPP atau Dana Perlindungan Pemodal. Yaitu kalau sudah anggota DPP, nasabahnya yang buka rekening yang tercantum di sini dan salah satu DMNT Sekuritas mendapatkan mekanisme perlindungan dana perlindungan pemodal. Jadi tadi lihat kembali ke awal, bagaimana memastikan investasi yang aman. Nah, salah satunya ceklah sekuritas teman-teman buka di mana. Kalau buka di MNC Sekuritas karena anggota DPP pasti aman. Oh nih, berarti kalau kita bandingin sama LPS ya, kan di LPS tuh ada beberapa. Kalau kita ke bank tuh ada tuh ini anggota LPS kayak gitu kurang lebih ya. Oh kalau gini mbak, ya oke. Nah itu jadi MNC sudah nggak salah pilih ya. Gitu. Udah pasti deh, aman. Udah pasti. Kalau teman-teman buka rekening ya MNC itu teman yang belum jadi belum jadi nasabahnya atau belum jadi investor MNC Sekuritas, jangan sukar ada kantornya MNC, buka rekening di situ karena anggota kita dan teman-teman gratis loh ya, tidak dapatkan biaya apapun untuk mendapatkan perlindungan dari mekanisme dana perlindungan pemodal. Oke, ini gue tertarik ngomongin tadi sih, kan tadi lo sebutin beberapa kali dana perlindungan pemodal atau DPP ya. Betul. Nah, skup perlindungannya itu seperti apa sih, Pao? Apakah misalnya nih, gue invest di saham tertentu, ABCD. Ya. Wah, terus gue unrealized loss nih banyak nih. Misalnya let's say 5%. Nah, 5% itu berarti termasuk yang di DPP ini yang dijaminkan ke SIPF sehingga gue bisa mengklaim yang harusnya gue loss itu atau gimana? Nah, sebentar, gue jelasin sedikit ya teman-teman. Misalnya juga biar paham nih semuanya nih. Kalau bahasa aturannya kehilangan aset pemodal. Nah, gue gambarin mudahnya nih ya. Gue cerita real aja deh, real case. Teman-teman pasti ngalamin pandemi ya kemarin ya, termasuk masih banyak ya. Pada saat pandemi, ya IHSG sempat 3.900 kan. 3.900, 4.000 lah, gue lupa lah. Udah dalam banget turunnya. Tidak ada saham yang tidak turun pada saat itu. Termasuk saham bagus ya. Let's say 4 Big Bang itulah ya. Pasti 4 Big Bang itu adalah banyak yang megang lah istilahnya ya. Ada satu bapak nih datang ke kita. Ke pribadi lagi, ke langsung japri saya. Pak, saya mau jual saham salah satu di Big Bang itu. Buat apa? Mulai anaknya. Tapi saya minus 20%, Pak. Saya nggak mau tahu, Bapak harus gantikan minus saya. Sebentar. Yang kita lindungi adalah kehilangan aset pemodal. Let's say Mas Banyu punya 1.000 lot saham BBCA. Let's say ya. Amin ya, 1.000 lot BBCA. Amin. 1.000 lot saham BBCA. Mas Banyu lagi bobok cantik, lagi ngapa-ngapain, lagi main sama anak, sama istri kulineran, tiba-tiba iseng ngecek di sekuritas di MNC itu misalkan, loh kok tinggal 500 lot? Padahal nggak jualan, nggak ada instruksi jual, nggak ada perintah jual, tapi tinggal setengahnya nih, tinggal 500 lot. Ini adalah risiko yang kita lindungi, kehilangan asetnya, kehilangan lotnya, bukan nilai BBCA-nya. Kita tahu sama-sama ya kalau di saham tuh tiap hari naik turun ya. Ada misalkan hari ini naik 2%, besok minus 3%, bla 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 segala macam naik turun. Itu bukan yang kita lindungi. Yang kita lindungi adalah lotnya. Kehilangan lotnya dari 1.000 lot menjadi 500 lot. Biar lebih gampangnya, gua analogikan lagi ke LPS nih. Si X punya duit 1 juta rupiah di Bank BNI. Let's say 2024 dia juga punya uang 1 juta rupiah di Bank BBNI. Amit-amit nih Bank BBNI-nya kasus yang diganti adalah 1 juta rupiahnya. Tapi kalau kita analogikan 1 juta rupiah di tahun 90, mungkin bisa beli 50 kg beras. Tapi 1 juta rupiah di tahun 2024, mungkin cuma 10 kg beras. Nah ini mungkin analogi gampang ya buat investor semua. Jadi yang kita lindungi adalah lotnya. Oh gitu. Wah, Pak. Tadi saya baru mau ngeklaim banyak nih, Pak. Soal banyak. Karena pandemi itu jujur banyak ngeklaim ke kita. Tapi kita tolak. Karena secara ketentuan itu bukan masuk perlindungan kita. Sekali lagi ya, saya tekankan kalau naik turunnya suatu harga saham itulah risiko pasar. Karena saham itu memang
high risk, high return ya. Kita sama-sama investasi yang risiko tinggi, tapi juga return tinggi. Karena memang pergerakannya sangat volatile. Bahkan harian tuh bergerakan lumayan ya kalau saham ya. Seperti itu. Oke, nah ini berarti tadi kan kita ngomongin saham kan, saham BBCA terutama. Nah, apakah ada kriterianya misalnya saham yang melindungi cuma saham, let's say ADX 30 atau yang ke-45, terus kemudian apakah saham aja nih yang dilindungi, misalnya kayak kan kita sekarang ada banyak ya, ada obligasi, ada reksadana, macam-macam lah. Itu termasuk juga atau gimana? Kalau saat ini baru saham, saat ini ya, Oke. sesuai dengan ketentuan yang ada. Tadi balik ke pertanyaan, apakah saham LQ45, ADX 30, Kompas 100, sebagainya, semua saham. Semua investor sebut. Jadi yang kita lindungi bukan sahamnya, tapi investor sahamnya. Oh iya ya, investornya ya. Ya, investornya. Tapi dengan catatan, selama investor itu bukan di jalan benar. Nah, maksudnya apa tuh bukan jalan benar? Contoh main ke emiten sekuritas, buka rekening di emiten sekuritas. Kenapa? Tadi emiten sekuritas itu kan anggota kita. Yeah. Otomatis amit-amit nih kalau ada apa-apa sama emiten sekuritas, investornya emiten sekuritas dijamin oleh dana pelindung pemerintah. Gitu. Oke, berarti jadi misalnya selama, kan tadi kan saya mikirnya, saya mau ngeklaim nih, ini lot ya, kita ngomongnya lot ya. Saya mau ngeklaim kehilangan ini, entah karena apalah, case atau apa, tapi saham saya bukan ADX 30, itu nggak ada masalah ya? Nggak masalah. Pokoknya selama saham, tercatat di bursa, itu semuanya bisa diklaim. Ya, yang penting kehilangan lotnya ya. Kehilangan lotnya. Asetnya ya. Oke, itu sampai berapa ya dijaminnya? Apakah ada batasannya atau? Alhamdulillah kita meskipun masih minim tapi berkembang. Jadi pada saat dulu ada kita berdiri itu per investor 25 juta rupiah per single investor. Sekarang per tahun ini nih udah 200 juta rupiah. Jadi naik tuh dari 25 juta sampai dengan 200 juta rupiah per single investor. Jadi ini cuma cerita sedikit nih. Saya kan masih banyak punya duit 2 miliar nih buat transaksi efek gitu kan. Kalau mau aman semua, ya 2 miliar dibanding ke 200 juta di sekuritas, 200 juta di B sekuritas. Amin-amin kalau ada apa-apa dilindungi maksimal. Kenapa? Karena maksimalnya baru 200 juta rupiah per investor. Cuman kalau boleh gue bilang itu akan terus bertumbuh seiring dengan pertumbuhan dana kita. Oke, oh ini nih ya beritanya ya. Nah ini betul-betul ya. Batas ganti rugi. Karena dulu 25 juta loh, kecil kan, dari 25 juta naik ke 100 juta, sekarang ke 200 juta. Oke, ini berarti ini dari udah lama ya, Udah lama ya. Tapi berlaku dari 2021. Dari 2021. Iya. Alhamdulillah. Tapi nanti kalau misalkan secara historical, ya mudah-mudahan semuanya lancar. Pertumbuhan dana pelindung pemuda kan selalu bertumbuh positif. Seiring dengan pertumbuhan positif itu, harapannya kita bisa meng-cover lebih dari 200 juta rupiah. Gitu. Ke depannya ya. Tadi awalnya berapa sebenarnya? 25 juta. Oh, 25 juta. 25 juta, naik jadi 100 juta, alhamdulillah sekarang 200 juta. Kayak LPS lah, LPS juga dulu 100 juta, 200 juta, sekarang 2 miliar. Oh ya kan, sama LPS juga begitu. Berarti next harapannya langsung bio ya. Amin. Oke. Nah, selama ini kayak gimana Pak? Maksudnya apakah memang ada banyak nih, misalnya yang ngeklaim, terus misalnya kalau ada yang ngeklaim paling banyak berapa? Boleh diceritain? Oke. Jadi kalau kembali tadi ke pertanyaan kasus ya sebelumnya ya. Kasus paling besar itu ada di pasar modal sebelum kita ada memang. Nah, pada saat setelah tadi kan gue tadi ngomong ada revolusi, ada apa tadi namanya evolusi lah ya, revolusi dalam macam infrastruktur, aturan dan turunannya di pasar modal, termasuk kita ada itu kasus besar belum. Alhamdulillah belum ada. Jangan ada lah bahkan gitu, kita nggak ada yang mau ada. Tapi selama kita 11 tahun ini ada berdiri, memang ada beberapa kasus kecil-kecil. Kalau jumlah itu di bawah ada beberapa banyak di bawah 10 juta. Tapi soft di sekuritasnya masing-masing, soft di anggota kita masing-masing. Oke. Sama kayak di perbankan lah. Kalau Mas Bayu tahu ada kasus di bank XYZ, itu nggak langsung LPS pun tuh.
apakah si bank itu bisa meng-cover atau tidak. Ya. Nah, kita salah satu syaratnya kita mengklaim adalah si Sequoias anggota kita itu tidak mampu lagi meng-cover kasus itu, meng-cover kerugian investor. Pada saat Sequoias anggota kita itu tidak mampu meng-cover kerugian itu, baru kita turun tangan. Termasuk OJK, Bursa Efek, KSN, dan KPI, tentu turun tangan untuk memvalidasi kasus itu untuk kita gantikan klaim di kemudian hari. Nah, ini menarik nih. Ini gua kan nanya banyak sih terkait ini. Cuma kayaknya ntar deh keburu lupa. Siap. Oke, berarti sekarang kalau misal ditanya ya, manfaat dari SIPF itu apa? Berarti kalau yang tadi gue tangkap kan, ya udah jelas perlindungan untuk pemodal. Ya. Terus apalagi biasanya yang ditawarkan oleh SIPF? Oke. Selain melindungi, yang pasti jadi membuat teman-teman, apalagi calon investor itu masih yakin menempatkan dananya di pasar modal Indonesia. Kenapa? Tadi ya, kita analogi ban serep deh, ban cadangan di mobil. Kita bepergian dari Jakarta ke Jogja, let's say. Kalau Mas Bandi misalkan tahu nih di mobil itu nggak ada ban serep, deg-degan nggak? Iya sih. Dekat kan, pasti kan dekat. Amit-amit ya, kalau di tengah jalan tol bannya meletus, bannya bocor. Lagi mobilnya jadul. Nah, lo jadul, nggak ada gantinya, dekat kan. Nah, seperti itulah Indonesia SIPF, memberikan rasa aman untuk berkendara masuk ke pasar modal Indonesia. Jadi, amit-amit, nggak ada semua di dunia ini yang mau jadi kasus kehilangan. Tapi kalaupun terpaksa ada dan itu valid, kita ada untuk melindungi dengan mekanisme dana pemodal. Oke. Iya sih, maksudnya kan tadi kan saya sempat mention ya ke Indonesia, maksudnya kita selama ini nyaman, cuma amit-amit aman kan belum tentu ya. Tadi Pao sempat mention ternyata ada beberapa case juga ya. Betul. Nanti saya akan bahas itu selanjutnya. Cuma yang jelas kan berarti ya keamanan ini perlu kita remind lagi nih, jangan sampai nyaman-nyaman, amannya malah kelupaan ya. Oke. Nah tadi kan lu kan sempat mention, ingat ya ada Indonesianya ya. Berarti kan di beberapa negara lain kan ada ininya juga kan. Betul. Nah itu tuh apakah secara praktek kurang lebih sama dengan yang di Indonesia? Apakah mereka duluan dan segala macam atau gimana sih, ada perbedaan nggak? Ya betul, tadi kita mention ya ada China SIPF, ada US SIPC. Kalau boleh cerita besaran, kita itu banyak kiblatnya kan US SIPC, Amerika, US. Kenapa? Karena secara by the law kita mirip. Jadi banyak kan di dunia ini yang perlindungannya pasar modal, perbankan, termasuk di Indonesia. Kan kita terpisah dia, perbankan sama pasar modal. Di dunia lain ada juga digabung semua, perlindungan jasa keuangan. Nah, kita terpisah by the law sama kayak di Amerika. Nah, kemiripannya sama, ada dananya, ada dana yang disisihkan, disediakan, dicadangkan untuk amit-amit terjadi kasus di pasar modalnya. Tapi kita juga terus bertumbuh, belajar nih. Mungkin sedikit cerita ya Kak Mencius juga ya, dia perkembangan pembelajaran kita, pengembangan kita termasuk ke USAPC. Kita ada namanya Disgorgement Fund. Disgorgement. Oke. Disgorgement Fund itu pemuntahan kembali ya, Pemuntahan kembali. Ya itu kalau bahasa ininya lah ya. Iya. Dana kompensasi kerugian investor DKKI. Nah, itu apa? Kita belajar dari SPF-nya Amerika atau USSPC. Itu apa sih? Itu kalau ada kejahatan di bidang pasar modal. Kalau tadi dana perlindungan pemodal, DPP itu dananya eksis, ada. Nah, kalau DKKI ini dananya belum ada, tapi mekanismenya merampas si pelaku kejahatan. Jadi kalau ada nanti kejahatan di bidang pasar modal, keuntungan atas kejahatan itu sekian rupiah itu by the law kita bisa merampas. Bisa merampas untuk apa? Untuk dikembalikan ke investor yang dirugikan. Ini baru memang. Ini baru pembelajaran kita dari SPF dan Amerika. Tapi alhamdulillah ini sudah masuk ke POJK termasuk ke undang-undang. Gitu. Yang menentukan bahwa ini terjadi kasus tidak itu OJK. Oke. Dari
verifikasi awal, dari validasi awal, tok OJK memutuskan itu jadi kasus. Aduh, kripto. Ini lucu nih kalau cerita kripto nih. Gimana? Kebetulan OJK juga ada sendiri ya. Tapi kunci juga MNCers jangan lupa selalu baca informasi penting itu. Yes. Nah, itu sih paling penting ya. Baca tuh. Udah dikasih tahu, nggak dilihat, nggak dibaca, sami mawon.